Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kita mau memulai ibadah hari ini. Mari ibadah ini dari awal sampai akhir hingga lancar. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Pada masa seperti ini kita harus semakin serahkan nama Yesus. Mari kita nyanyikan lagu Bangkit Serahkan Nama Yesus. Di dalam kehidupan kita Tuhan Yesus bersama di dalamku.
Jadi, jika kita hidup di zaman Alkitab kuno, kemungkinan besar kita hidup di bawah otoritas seorang raja. Dan banyak raja-raja ini menyatakan bahwa mereka adalah dewa, bahkan menyebut diri mereka sebagai gambar Allah. Yang artinya, mereka berkuasa untuk menyuruh-nyuruh orang dan memerintahkan mereka untuk membuat apa saja yang mereka mau. Ya, merekalah yang berhak menentukan mana yang baik dan jahat. Raja-raja ini sering membuat patung-patung mereka sendiri yang dalam bahasa Ibrani disebut Selem, dan diterjemahkan sebagai berhala atau gambar. Tapi bagi bangsa Israel, mereka tidak melihat raja mereka sebagai dewa. Bahkan, mereka tidak pernah diperbolehkan untuk membuat patung atau simbol apapun sebagai gambar Allah. Benar sekali. Dan ini adalah hal yang tidak lumrah dalam budaya dan zaman itu. Hal ini berakar pertama-tama dari kepercayaan bangsa Israel bahwa mereka tidak bisa memperendah hakikat Allah pencipta dengan cara memakai salah satu ciptaannya untuk menggambarkan Dia. Tapi ada alasan lain lagi. Manusia tidak boleh membuat gambar Allah karena Allah telah menciptakan citra dirinya sendiri. Kapan dia melakukannya? Mari kita buka halaman pertama dari Alkitab. Pribadi pertama yang kita temui di sana adalah Allah. Dialah satu-satunya yang berotoritas atas seluruh ciptaan. Dia berfirman dan seluruh ciptaan mematuhinya. Dia menentukan apa yang baik dan tidak baik. Dengan kata lain, hanya dialah raja. Namun yang mengejutkan, pada puncak karya penciptaan Allah, Dia menciptakan manusia dan menyebut mereka semua sebagai gambar Allah. Jadi, Dia memberikan semua manusia kuasa untuk memerintah. Tepat sekali. Itulah yang terus Dia katakan. Dia berfirman kepada manusia untuk menaklukkan bumi dan berkuasa atasnya. Dan tugas yang dahulunya milik raja-raja terpandang, di sini di Alkitab menjadi tugas dari setiap manusia. Ini adalah pernyataan revolusioner pada waktu itu karena semua manusia dipanggil untuk memerintah dan berpartisipasi dalam proyek kemanusiaan. Apa maksudnya? Maksud saya, bagaimana kita seharusnya memerintah? Gambaran yang kita dapatkan dalam Kejadian adalah berkebun. Berkebun? Iya, berkebun. Jadi mereka memerintah bumi dengan mengolahnya, dengan memanfaatkan semua potensi baku bumi. Kemudian mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih baik dan sesuatu yang baru dari semua potensi itu. Jadi menumbuhkan bahan makanan untuk satu sama lain? Iya, tapi juga termasuk menumbuhkan keluarga yang kemudian menjadi lingkungan warga, kemudian menciptakan komunitas di mana orang-orang akan bekerja dan saling menjaga. Lalu mereka membangun bisnis dan kota-kota yang akan menyebar ke tempat-tempat baru dan seterusnya. Jadi sebenarnya, memerintah adalah kegiatan harian pekerjaan dan kreativitas kita. Iya, kita sedang mengembangkan dunia luar. Inilah tugas ilahi dan suci umat manusia. Ini semua terdengar sangat baik, dan manusia telah merancang banyak hal yang luar biasa. Tapi seringkali juga, kita membuat hal-hal yang menyebabkan terjadinya banyak penderitaan dan ketidakadilan. Jadi mungkin kita tidak seharusnya benar-benar memerintah. Ya, Alkitab berbicara tentang hal ini. Yang terjadi dalam kitab Kejadian adalah Allah memberikan pilihan kepada manusia tentang bagaimana mereka akan memerintah. Apakah mereka akan menggunakan otoritas itu untuk kepentingan orang lain, yang merupakan definisi baik menurut Allah? Atau apakah mereka berniat untuk menolaknya dan menentukan apa yang baik dan jahat menurut pengertian mereka sendiri, serta menggunakan otoritas itu bagi keuntungan mereka sendiri? Dan dalam kisah ini, mereka memilih untuk menentukan apa yang baik dan yang jahat menurut ukuran mereka sendiri. Dan inilah penjelasan Alkitab tentang kondisi manusia. Terkadang kita melakukan hal-hal yang hebat, tapi seringkali meskipun niat kita baik, kita bertindak egois. Sehingga kita menimbulkan kejahatan di dunia. Dan kita terjebak sebagai pemimpin yang biasa-biasa saja, yang mengacaukan banyak hal. Tapi itu bukan akhir dari kisah ini. Alkitab kemudian mengklaim bahwa semua kekacauan ini telah dibereskan ketika Allah turun menjadi manusia dalam diri Yesus. Dia menunjukkan kepada kita bagaimana sejatinya memerintah itu sebagai manusia. Lalu, bagaimana hal itu terlihat? Yesus memerintah dengan melayani dan mencari yang terbaik bagi orang lain, dengan menempatkan dirinya di bawah mereka, dan mengasihi tidak hanya sahabat-sahabatnya, tapi juga musuh-musuhnya. Itu bukan cara yang umum untuk memerintah. Dan tidak hanya itu saja, Yesus berhadapan dengan konsekuensi dari semua kejahatan dan kematian yang kita ciptakan sebagai akibat dari cara memerintah kita yang kacau balau. Dia menanggungnya. Maksud saya, dia membiarkan semua hal itu membunuhnya. Jadi, ketika para penulis Perjanjian Baru melihat kembali kebangkitan Yesus, mereka melihat masa depan baru yang terbuka bagi seluruh umat manusia.
Yesus adalah sebuah cara yang baru untuk menjadi seorang manusia. Ya, itu sebabnya mereka menyebut Yesus sebagai gambar Allah atau manusia baru. Dan bukan hanya itu saja. Mereka juga percaya bahwa kehidupan keilahian dan kekuasaan Yesus sekarang tersedia untuk menyembuhkan dan mengubah kita menjadi kehidupan dan kekuasaan kita. Ini terdengar sangat bagus. Tapi, bagaimana hal itu benar-benar terwujud? Praktisnya, Rasul Paulus berkata bahwa hal itu terlihat seperti orang yang dipenuhi oleh roh dan hadirat Yesus sendiri. Penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Paulus berkata bahwa ini adalah manusia baru yang ingin diciptakan Allah di dalam kita. Sehingga, kita menjadi bangsa di mana gambar Allah telah dipulihkan di dalam kita, menjadi bangsa yang akan melaksanakan proyek umat manusia. Dan begitulah kisah Alkitab berakhir. Sebuah dunia yang telah diperbarui di mana Allah duduk di atas tahtanya dan semua hamba-hambanya ada di sekelilingnya. Namun merekalah yang memerintah atas dunia baru ini, membawanya ke wilayah baru yang belum dipetakan, dengan Yesus sebagai penyembuh dan Allah mereka. Oke, teman-teman, kita sudah menyaksikan video yang menceritakan bagaimana Allah menjadikan kita, Allah menciptakan kita, Allah membuat kita sempurna dan membuat kita baik, membuat kita serupa dan segambar dengan Allah. Nah, teman-teman semua, sepanjang bulan ini topik kita adalah tentang kesadaran diri. Sadar diri itu penting untuk membawa kita kepada tujuan yang akan kita capai, untuk membawa kita kepada tujuan yang Tuhan sudah rencanakan bagi setiap kita. Karena itu, kita semua hari ini akan belajar mengenai kesadaran diri kita bahwa kita adalah ciptaan Allah yang dijadikan segambar dan serupa dengan Allah. Video tadi sudah mengajarkan kita bagaimana kita semua ini dari awal diciptakan Tuhan supaya kita sama seperti Dia, kita punya kuasa, kita diperintahkan dan kita bisa memerintah dan kita bisa mengelola dunia ini seturut dengan kehendak Allah. Nah, satu bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini yaitu dari Kejadian pasal pertama ayat yang ke-26 dan ke-27. Saya harap firman Tuhan ini sudah menjadi bagian dari kita. Saya harap firman Tuhan ini sudah menjadi ayat yang benar-benar kita tahu, kita pahami bahwa itu adalah tujuan Allah menjadikan kita, bahkan awal dari rencana Allah ketika Dia menjadikan kita. Dikatakan bahwa kita diciptakan Allah seturut, serupa, dan segambar dengan Dia. Tujuan Allah yaitu supaya kita punya kuasa atas semua yang ada di dunia ini. Kita punya kuasa atas semua binatang-binatang, semua hewan-hewan, semua tumbuhan. Bahkan kita punya kuasa untuk segala yang ada di bumi ini. Nah, teman-teman semua, kesadaran diri itu sangatlah penting. Kesadaran diri kita bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah itu membuat kita menjadi punya perspektif baru tentang diri kita. Kita punya pemahaman baru untuk mengenal diri kita. Kita punya cara yang baru untuk menjalani hidup kita. Karena apa? Karena ketika kita tahu bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, itulah yang terbaik. Bukankah demikian? Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ketika Dia melihat semuanya itu, Dia katakan baik. Lalu Dia menciptakan semua binatang di udara maupun di darat, Dia katakan itu semua baik. Dia menciptakan segala penerang, Dia menciptakan cakrawala, Dia menciptakan laut dan daratan, Dia katakan semuanya itu baik. Segala yang diciptakan Allah baik. Sehingga ketika Dia menciptakan manusia, Dia pun berkata itu baik. Dan ketika Dia menciptakan kamu,
dia menciptakan saya dan dia menciptakan semua kita yang ada di dunia ini, apapun keadaan kita, Tuhan berkata, kamu baik. Tuhan berkata, kamulah yang terbaik, yang serupa dan segambar dengan Allah. Apapun keadaan kita teman-teman, Tuhan sudah ciptakan kita seturut, serupa dan segambar dengan Dia. Karena itu kita punya kuasa yang sama. Kita punya ahli waris yang sama seperti orang lain, asal kita mau percaya. Dan tujuan kita diciptakan oleh Tuhan adalah untuk mempermuliakan Dia, bukan yang lain. Ketika kita diciptakan oleh Allah, ya, menjadi manusia, bukan menjadi makhluk hidup yang lain. Binatang, tumbuhan itu juga makhluk hidup. Tetapi kita diciptakan spesial oleh Tuhan. Kita manusia, ketika kita diciptakan menjadi manusia, kita dipercaya menjadi manusia, dan kita diberikan roh oleh Allah, lalu kita diberikan perintah oleh Allah untuk mengerjakan segala yang ada di dunia ini. Maka ketika itu juga tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk kemuliaan nama Dia. Apapun keadaan kita, apapun yang terjadi pada tubuh kita hari ini, semuanya Tuhan jadikan untuk kemuliaan namanya. Nah, teman-teman semuanya, saya berharap kita mengerti tentang bagaimana Allah sudah menjadikan dan menciptakan kita. Saya harap kita semua mengerti bahwa kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Kita harus mengerti bahwa Tuhan punya tujuan untuk menciptakan saya. Bayangkan ketika kita tidak diciptakan seturut dengan dan segambar dengan Allah, kita bukan orang yang berharga, kita bukan orang yang mungkin menjadi bagian dari kerajaan Allah. Tapi Allah sudah berjanji bahwa kita yang diciptakan seturut dan segambar dengan Allah, kita adalah ciptaan yang berharga. Nah, teman-teman semuanya, dari awal ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia selalu saja punya cara untuk menjadikan kita terus kembali kepada rupa Allah. Ketika Adam dan Hawa diciptakan seturut dan segambar dengan Allah, mereka jatuh ke dalam dosa, lalu mereka merusak gambar Allah. Sekali lagi, Allah punya cara untuk mengembalikan manusia itu seturut dan segambar dengan Allah, memulihkan dunia, memulihkan manusia, terus menerus hingga Yesus lahir, terus menerus hingga Yesus hadir di dunia ini. Terus Allah mencoba mengembalikan manusia itu kepada seturut dan segambar dengan Allah. Karena itu teman-teman, mari kita jaga terus apa yang sudah Allah rencanakan dalam hidup kita. Jangan kecewa akan keadaan hidupmu, karena hargamu lebih mahal daripada apapun itu. Ketika orang menganggap engkau rendah, ketika orang lain menganggap engkau tidak berharga karena segala kekurangan yang ada di dalam hidupmu, tetapi Tuhan sudah menghargai engkau dengan nyawanya, dengan hidupnya, bahkan Dia sudah menebus dosa kita. Nah, teman-teman, ada satu cerita tentang seorang siswa. Ini hal yang menarik, ya. Sally itu adalah seorang gadis muda, dia seorang siswa, ya. Dia menceritakan pengalamannya ketika dia belajar di sebuah sekolah, ya, dengan seorang guru yang bernama Dr. Smith, ya. Guru ini terkenal dengan kerumitannya. Guru ini terkenal dengan segala sesuatu yang bisa membuat siswa menjadi bingung ketika belajar dengan dia. Nah, satu kali Sally masuk ke dalam kelasnya, ya. Sally masuk ke dalam kelas, lalu dia sadar ketika dia masuk ke dalam ruangan itu bahwa pasti ada sesuatu yang menyenangkan hari ini, ya. Meskipun dengan Dr. Smith, ya, tapi dokter, meskipun dengan Dr. Smith, tapi dia merasa ada sesuatu yang baru, sesuatu yang menyenangkan hari ini. Karena apa? Karena dia melihat di dinding ada suatu papan sasaran yang besar. Dia melihat di ruangan kelasnya ada satu papan yang besar, lalu
di meja dia melihat ada sesuatu terletak, anak panah. Ya, jadi sepertinya dia merasa bahwa hari ini pasti akan menyenangkan karena kemungkinan besar di kelas kami akan bermain-main. Dia berpikir begitu. Lalu kemudian teman-teman, ketika kelas itu dimulai, Dr. Smith meminta setiap murid untuk membuat gambar orang yang paling tidak disukai oleh setiap siswa ketika itu. Jadi papan yang ada di kelas itu digunakan Dr. Smith bagi setiap anak-anak yang ada di kelas itu untuk menggambar siapa saja wajah yang mereka pikir itu sangat menyakiti hati mereka, itu paling orang yang tidak mereka sukai dalam kehidupan mereka. Nah, setelah itu siswa dengan semangat menggambar wajah setiap orang yang paling tidak mereka sukai, termasuk Sally, teman-teman. Ya, termasuk Sally, dia pun semangat menggambar wajah, sketsa wajah orang yang paling tidak dia sukai, orang yang pernah menyakiti hatinya. Lalu tanpa kurang satu apapun, wajah orang yang paling tidak dia suka itu sedetail mungkin dia gambar di papan itu. Lalu tidak lupa juga jerawat yang memenuhi wajah orang itu dia pun buat sedemikian baik. Nah, teman-teman, seluruh kelas kemudian berbaris di depan papan itu, di depan gambar yang sudah mereka buat itu. Lalu mereka dipersilahkan untuk melempar dengan anak panah yang sudah terletak di meja. Mereka diberikan kesempatan untuk melempar gambar yang sudah mereka buat, gambar orang yang paling tidak mereka sukai dengan anak panah itu, sampai melukai gambar itu, sampai membuat papan itu mungkin bahkan kertas yang ada di situ menjadi bolong, ya, menjadi rusak dan menjadi tidak baik keadaannya. Nah, teman-teman, kemudian terus semua siswa dengan semangat melempari, semua siswa dengan semangat membuat rusak gambar yang sudah mereka buat. Namun teman-teman, bel itu berbunyi, tidak sampai kepada Sally, nggak sampai, dia nggak sempat untuk melempar. Lalu dia kecewa, dia gemas, dia merasa kenapa sih aku nggak punya kesempatan gitu. Nah, semua siswa dipersilakan untuk duduk. Ya, semua siswa dipersilakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Lalu sambil duduk. Nah, Sally terus memikirkan dan terus merasa kecewa dalam dirinya karena dia nggak punya kesempatan untuk melempar gambar itu. Nah, ketika semua siswa sudah kembali duduk, sudah dengan keadaan tertib, Dr. Smith mulai melepaskan gambar yang sudah dibuat oleh anak-anak itu. Dia melepaskan sasaran dari dinding itu, dan ternyata teman-teman, di balik semua gambar itu, di balik semua sasaran itu, terdapat gambar wajah Yesus. Ya. Dan suasana kelas itu menjadi semakin hening. Semua murid menatap gambar Yesus yang telah hancur, yang telah rusak. Seluruh wajahnya berlubang-lubang, seluruh wajahnya sobek, bahkan matanya tertembus. Akhirnya anak-anak itu diam. Nah, teman-teman semua, dari cerita Sally dan Dr. Smith ini, kita belajar bahwa ketika kita kecewa pada diri kita sendiri, mungkin karena keadaan tangan kita, kaki kita, wajah kita, atau tubuh kita yang tidak sempurna, satu anak panah sudah kita tusukkan kepada Tuhan. Lalu ketika kita mengejek teman kita karena keadaan kulitnya, karena keadaan tubuhnya, ataupun mungkin karena segala sesuatu yang sudah dia perbuat kepada kita yang mengecewakan kita, itu pun sudah menyakiti gambar dan rupa Allah kita. Karena itu teman-teman semua, siapapun kita, apapun keadaan kita, apapun karakter dan sifat kita, Tuhan ciptakan itu sesuai gambar dan rupa Allah. Karena itu, mari kita saling menghargai, sadar diri
bahwa kita diciptakan Tuhan sudah sangat dan teramat baik. Dalam firman Tuhan ini menolong kita dan terus mengingatkan kita bagaimana kita menjaga diri kita, bagaimana kita menjaga orang lain yang sudah Tuhan ciptakan begitu baiknya. Mari kita berdoa. Terpuji termulia Engkau Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah menyertai dan memberkati kami dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan Engkau memberikan kami rupa, gambar yang seturut dengan kehendak Tuhan, bahkan serupa dengan Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Biarlah ketika Tuhan menghargai kami sedemikian baiknya, kami juga boleh menghargai diri kami, menghargai orang lain sebagaimana Tuhan menghargai kami semua. Terima kasih Tuhan, firman-Mu Engkau berkati supaya kami dapat melakukan dan menghidupinya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita nyanyikan Aku Karena Salibmu.
mengakhiri ibadah hari ini, mari kita berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami surga, kami bersyukur dan telah kerajaan-Mu dijelaskan dan seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sempurna, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah hari ini selesai. Semoga firman Tuhan dapat menjadi berkat. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.